Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlaku dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kami telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan salawat ya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi Badri ya Allah, salatullah ala
Salatullah ala Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah hammin wa min ummah badri ya Allah salatullah salatullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu ya, kita mulai ya. Insyaallah. Kita mulai. Alhamdulillah, saya berterima kasih atas undangannya dan saya merasa bahagia bisa bersilaturahmi lagi dengan masyarakat di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barakah. Apa yang saya sampaikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita akan bahas masalah keluarga, right? Bahasa Inggrisnya apa keluarga itu? Family ya. Okay, family. F stand for what? Father. Right? A N M is mother. I L love you. So father and mother, I love you. Subhanallah. Beautiful, right? Okay. Now, why men looking for a wife? Wife. Okay, wife stand for what? W stand for what? It's woman already. Washing. So when can you wash your clothes? Cuci kan? Washing. So wife. And then I stand for what? Iron. Setrika. Setrika. Rumah tangga kan? Baju ya, setrika baju. Jadi ada yang setrikain. So, and then F? Food. Good. You know already. Why? Food. Okay, what again? So, W? E, right? Sekarang E. What E? Entertainment. Untuk menghibur kan? That's good. So, kenapa istri mencari suami? Husband. Husband. H stand for what? Stand for what H? Ya Bu. House. So, man responsible for house. Right? And U stand for what? Understanding. Right? Yeah. B. B. Oh, yeah. S, yeah. S, I think you know everybody all. Shopping. Shopping, ya. Suami yang kerja, istri shopping, ya. So we'll continue inshallah for that. Okay. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan untukmu pasanganmu dari dirimu sendiri. So this ayah mean married is ibadah.
Jadi begitu orang itu kawin, dia dapat pahala. Makanya pahala orang kawin dan yang single itu yang kawin double. Ada yang single nggak sini? Ada ya, alhamdulillah, good. Oke. Kemudian, if you have problem after marry, in America I say don't call 911. Call one. Ya, call Allah Subhanahu wa Ta'ala. If you call 911, it's costly, right? You have to pay the lawyer and all this. Ruwet ya, masalah. Min anfusikum, dari dirimu sendiri. Kenapa Allah menggunakan dirimu sendiri? Jadi maksudnya kalau sudah kawin hati-hati suami. Jangan menyakiti istri. Karena dengan menyakiti istri berarti menyakiti diri sendiri. Demikian juga si istri, jangan menyakiti suami. You are together now. Apa tujuan nikah? Litaskunu, untuk mencari ketenangan, kebahagiaan. Bahasa Arabnya sakinah. Right? Oleh karena itu pisau bahasa Arab juga sikin. Karena binatang yang galak tadi begitu dipotong, diam dah. Dengan juga sukun kan Bu ya. Misalnya saya baca al-masjidu. Al-masjidu. Kok kita tahu sukun bacanya apa? Al-masjid. Khalas mati kan, enggak ada du. Right? Hanya di Afrika itu orang kalau nama enggak ada sukun. Jadi namanya Ahmadu. Right, ya. Fatimatu. Ya, enggak ada. Terus kalau di Rusia itu mesti pakai F. Ahmadov. Ya, Abdullahov. Makanya ada orang tanya kalau orang Sunda kawin sama orang Rusia namanya apa? Cecep Gobarcep. Ya. Oke. Gimana untuk menciptakan rumah sakinah tadi? Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara keduanya, artinya suami dan istri harus mempunyai these two qualities. Mawaddah dan rahmah. Apa mawaddah itu? Cinta. Cinta. Tapi ada lagi kata cinta bahasa Arab selain mawaddah apa? Hub kan? Hub. Makanya kalau kita bilang engkau kekasihku anti habibati. Hub. Mawaddah ini lebih daripada cinta. Artinya begini. Orang kalau belum kawin biasanya banyak expectation ya. Misalnya suami nanti bayangkannya kayak di movie gitu. Sebelum kawin nanti kalau pulang istrinya sudah dandan, disambut dengan riang gitu kan. Tapi sudah kawin kadang-kadang yang terjadi sebaliknya kan. Ibu membayangkan suaminya seperti Arjuna gitu kan. Setelah kawin kok galak ya. What do you have to do? Mawaddah artinya kita mesti siap ya, hati kita terbuka. What I can do, this is my husband, alhamdulillah. This my wife, alhamdulillah. Makanya don't put too much expectation pada orang. Karena kalau kita nggak dapat, kita apa? Disappointed kan. Put expectation to Allah SWT. Makanya kita kalau misalnya nggak membayangkan yang muluk-muluk tentang istri kita, and then after marry you find something, wow, I not expected, right? Ya. Mawaddah, kemudian rahmah. Kenapa Allah menyatukan antara mawaddah dan rahmah? Karena biasanya cinta itu sangat tinggi ketika apa? Baru honeymoon ya. Bahasa Arabnya syahrul asal. Ketika honeymoon, berapa lama honeymoon Pak? 6 bulan ya gitu ya. 6 bulan semuanya indah. Right? Ada orang si istri masak banyak garam. Okay honey. Okay, it's very good. Karena masih honeymoon. Right? Saya pernah dulu ada kawan karena masih honeymoon, jalan-jalan kan biasanya sepatunya tinggi kan. Jatuh istrinya. Ayo okay honey. Udah 5 tahun punya anak. Jatuh si istrinya. Matamu taruh di mana enggak? Makanya setelah itu apa? Rahmah kan.
Kalau cinta sudah turun, jangan lupa apa? Rahmah. Tapi yang aneh ayat ini diakhiri dengan la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu adalah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Tadi kan mawaddah kan, rahmah dan fikrah. Kenapa Allah akhiri dengan berfikir? Saya tanya sekarang. Biasanya pertengkaran terjadi kenapa itu antara suami istri? Di antaranya karena terlalu banyak menggunakan emosi, betul nggak? Nah bapak sekarang bilang sama mah, tolong nanti masakin sayur asam ya, sama ikan asin misalnya. Udah capek, lapar, pulang ke rumah, lupa istrinya. Nah kalau kita ikuti emosi gimana? Marah kita kan? It is worth it to get angry because sayur asam. So Allah said, gunakan otak. Right? Ibu sekarang, suami, Pak, kalau pulang jangan lupa beli anu ya. Ibu udah nunggu saya pulang, Pak beli nggak? Ya Allah, lupa. Nah kalau ikut emosi gimana? Marah kan? Kata Allah, gunakan otak. Apakah pantas marah karena masalah sedikit itu? Right? Kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf bermimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Said, Daddy, I have a vision. Saya bermimpi tadi malam. Apa mimpinya coba? Melihat apa? 11 bintang, matahari dan bulan. Saya lihat semuanya bersujud kepadaku. Dan mimpi ini menjadi kenyataan setelah 20 tahun. Ketika ayahnya, ibunya dan saudaranya pergi ke Mesir kan, kemudian mereka bersujud. Ketika itu dibolehkan sujud sebagai sujud penghargaan, seperti iblis malaikat kepada Adam, bukan sujud ibadah ya, sujud penghargaan. Kayak orang Jepang kan gini. Aja mau sujud gitu. Kalau salah penghormatan. Jadi Allah menggambarkan 11 bintang itu siapa berarti? Ya, the brothers of Yusuf. Matahari siapa? Ayahnya. Bulan ibunya. Jadi Allah menginginkan ayah seperti apa? Matahari. Kalau matahari terbit gimana? Semua orang bahagia ya. Petani bahagia, student bahagia, right? Maka fungsi seorang ayah harus bisa membahagiakan semua keluarga. Karena kadang-kadang ada, anak sama ibu lagi enak-enak di rumah, have good time. Begitu datang ayah. Nah itu kan bukan matahari, itu krokodil. Ya. Dan matahari itu memberikan apa, Bu? Memberikan apa? Kehangatan, hidup, life. That's what Allah wanted from the Father, to be the Son. Ketika datang disambut oleh semuanya, seperti kita menyambut matahari. Right? Nah, ibu seperti apa, Bu? Bulan. Bulan fungsinya apa, Bu? Coba ibu kalau nggak ada bulan, nggak ada kan kita lihat ke arah kan? Ya. Jadi tugas ibu apa? Memperindah. Ya. Jadi ketika suami pulang itu, Allah. Ya. Jangan sampai suami pulang ibu kok jadi di Amerika namanya FBI, di sini apa? Tahu FBI apa? Polisi itu. Ya. Jadi fungsi ibu kalau suami datang bagaimana seperti bulan tadi? Malam indah, apa? Bulan. Indah. Makanya ibu kalau suami pulang harus senyum. Hai honey. Right? Ibu kalau ibu nggak senyum suami pulang itu seperti ditusuk suami itu. Sekali 2 kali boleh ya, tapi tiap hari. Kenapa coba? Karena semua perempuan di luar kan senyumnya. Di kantor senyum, hai good morning, Nancy, Barbara, senyum semua. Bayangkan semua senyum ke rumah, ya Allah.
ketemu polisi. Right? Oke. Ada lagi sebuah ayat sangat pendek. Inilah yang membuat namanya Elizabeth di London masuk Islam. Ayat ini isinya hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri-istrimu itu seperti pakaian untukmu dan engkau adalah pakaian untuk istri-istrimu. Subhanallah. Saya tanya sekarang, apa fungsi pakaian, Bu? Menutupi. Berarti fungsi suami apa? Menutupi istri. Istri menutupi suami. Artinya rahasia rumah itu mestinya nggak ada yang tahu kecuali suami istri. Oleh karena itu maka di dalam Islam suami istri boleh membohong. Maksudnya apa membohong? Ada dua bohong itu. Jika orang tanya, Bu, gimana suami ibu? Oh, the best husband in the world. Itu galak enggak? Meskipun galak misalnya. Demikian juga suami. How's your wife? Oh man, I'm lucky, alhamdulillah. Cerewet enggak cerewet? Padahal cerewet, enggak apa? Right? Ibu misalnya lagi bertengkar nih. Kemudian mertua datang. Honey, your mother is coming. Hi daddy. Boleh kita pura-pura. Atau juga antara suami istri. Sekarang waktu dulu ibu sebelum kawin, waktu masih muda, semampai, sekarang mungkin agak. Kemudian ibu bilang sama suami, honey, what do you think? Oh, you still good. I like you, right? It's okay. Ya, oke. Menutupi. Juga menutupi maksudnya menutupi the dignity, the honor of the husband, the wife. Right? Oke. Apa fungsi pakaian yang lain? Mempercantik, memperindah. Right? Coba ibu ke kamar mandi beranduk, belum pakai pakaian kan? Right? Ya. Jadi oleh karena itu maka masing-masing harus melihatkan keindahannya. Banyak, bukan di sini Bu ya, di tempat lain itu si istri itu kalau mau ada pengantinan, ya Allah, dandannya sampai 2 jam. Right? Tapi kalau di rumah untuk suaminya pakai daster aja. Khadijah itu kalau Rasulullah pulang tuh siap. Makanya Allah SWT pernah ngirim Jibril. Jadi begitu Rasulullah mau masuk, Khadijah, Muhammad, look, Khadijah is ready for you. Right? Artinya sudah berpakaian dia menyambut Rasulullah SAW. Sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah memberi salam untuk Khadijah. Jadi ibu kalau ingin disalami sama Allah, siap kalau suami pulang. Itu ibadah Bu ya. Ya, ibadah. Karena di luar ini banyak fitnah, banyak gangguan. Suami ini banyak gangguan di luar kan, apalagi disamar nanti. Sudah pakaiannya. Lain, maka kata Nabi kan kepada laki-laki, kalau kamu melihat seorang perempuan dan kamu interesting, go home katanya. Karena apa yang ada pada perempuan itu juga ada pada istrimu. Nah kita go home di sana indah, balik ke rumah, ya Allah. Ya, jadi kita bisa mengimbangi, ya. Ya, demikian juga suami. Suami gitu. Rasulullah SAW dia berlayar. Pas mau pulang ada sumur di dekat Mekah itu, Rasulullah mandi, disisir. Kata sahabat, Rasulullah mau kemana lagi? Kalau mau pulang. Kenapa mesti? Dia bilang, seperti aku ingin istriku dandan untukku, demikian juga istri. Ingin juga melihat kita dalam keadaan ganteng kan? Jangan kita dulu kalau sebelum kawin, ya waktu ketemu cus, pakai rapi gitu kan? Udah kawin pakai kolor, ya. Oke, so untuk menutupi, untuk keindahan, apalagi fungsi pakaian? Untuk memberikan kehangatan kan?
Right? Di musim dingin berfungsi, di musim panas berfungsi. Itulah fungsi suami istri. Kadang-kadang kan si istri is not in good mood, maka suami sebagai dokter. Jadi kalau kita melihat istri yang nangis atau sedih, jangan cengeng lo, jangan. Ayo doing, ayo okay honey, right? Rasulullah always make sure. Kalau Aisyah tuh agak manja gitu kan. Maka kata Aisyah, Rasulullah kalau pulang, kana idza dakhala baitu bashan duhaka. Rasulullah kalau pulang itu mukanya selalu berseri-seri. Duhaka artinya dia suka membuat istrinya ketawa. Ada joke gitu kan. Jadi Bapak kadang kalau mau pulang nih, apa kira-kira joke ya? Saya ada joke dulu, ada jemaah haji Indonesia. Rupanya dia kalau tidur lampunya udah mesti dimatikan. Tapi matikannya di pusat memang, di apartemen kan. Dia nggak tahu bahasa Arab matikan apa, nggak tahu. Dipanggil orang Arab, orang Arab kenapa kurang terang? No, hakata. Arab nggak ngerti juga. Udah tidur aja katanya. Orang Arab kan galak. Pas dia pergi, ta'ala kesini lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, paham. Orang matikan. Ya. Ada lagi jamaah haji Indonesia pagi-pagi mestinya mau minum kopi panas. 2 istrinya. Panas bahasa Arab apa? Kan har ya, nggak tahu dia panas bahasa Arab. Mikir, kumaha supaya ngerti sih ini. Ingat jahanam. Kemudian 2 kan subuh 2 rakatain. Dibilang mentak gahwa jahanam rakatain. Nah ibu kan ketawa kan, nah gitu dari kisah istri. Itu Rasulullah SAW. Oke, apalagi fungsi ini, fungsi pakaian. You can adjust, right? Pakaian misalnya kalau kepanjangan bisa dipendekkan kan itu. Demikian juga suami istri. Ibu kalau kawin dengan seorang mesti banyak sesuatu yang ibu nggak senang kan. Ada kadang-kadang istri rapi sekali, semua mesti on time. Ada sebaliknya kan. Nah, ada suami misalnya pulang lempar aja sepatu kan gitu. Ada kadang-kadang si istri cerewet, si suami terlalu pendiam. Itu juga, so we have to adjust. Suami senang sini apa? Hoki ya? Hoki. Ibu kan nggak senang hoki apa? Pura-pura aja. Nonton. Just 15 minutes. Ya. Nah kebanyakan laki-laki kurang senang shopping kan? Apa-apa ikut itu sama. Ya. Apa? Ya. 15 minutes. So you have to be adjust. You have to give in something. Right? Karena ibu kan you grew up with your father, mother. Kita mesti terpengaruh oleh keluarga kita. Demikian juga si suami. Jadi ya jangan mengharap si suami is like you atau sebaliknya. Kita kadang-kadang ingin rubah orang. Umar sebelum Islam galak, setelah Islam galak, tapi galaknya ditambahkan pada tempatnya gitu kan. Abu Bakar mereka selalu senang-senangnya nangis kan itu. Nggak bisa dirubah Abu Bakar jadi Umar kan. Jadi masing-masing ada watak. Ya. Nah kita mesti give in, kita memberi. Oke, apalagi fungsi pakaian? Hah? Pakaian, banyak fungsi pakaian. Apa lagi? Hah? Peninggian derajat, ya. Apalagi pakaian? Pakaian juga di dalam berfungsi untuk menampakkan your honor. Karena Allah mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna ilaikum libasa. Maksudnya gini, jadi setelah menikah itu si istri mesti hati-hati menjaga diri. Nah, suami juga demikian. Apalagi sekarang nih, zaman internet, zaman Facebook. We have to be careful. Saya ada orang Pakistan 2 bulan yang lalu.
Imam, my husband. Rupanya they found out something in Facebook. Jadi suaminya ini ada hubungan lagi dengan temannya dulu di SMA. Padahal hanya ngomong aja, rupanya dia gagal kawinnya, jadi mengeluh terus sama suaminya itu. Tapi diam-diam dia. Jadi setelah dibaca sama istrinya, hampir cerai. So you have to be careful, right? Jadi sekarang ini apalagi kita upload foto ya, hati-hati itu. You know, as soon you put in your Facebook, khalas. You know, all people in the world will see. Ya. So jadi pakaian itu untuk menjaga dignity. Maka suami istri juga harus menjaga dignity, ya. Oke, sekarang saya akan kupas sedikit apa biasanya menyebabkan perselisihan antara suami istri. Yang pertama adalah karena imam suami atau istri atau dua-duanya tidak tahu apa namanya tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami istri. Oke, saya tanya sekarang suami sekarang. Kira-kira apa saja tanggung jawab seorang bapak atau seorang suami? Silakan. What's the responsibility of the husband? Ibu tahu nggak zaman dulu itu orang kalau mau kawin itu si ayah menasihati, mentrain si anaknya laki-laki sampai 3 bulan. So how to be good husband. Si ibu dia mentrain anaknya how to be good wife. Makanya berhasil mereka dulu. Sekarang kalau orang mau kawin sibuknya apa? Nanti di mana pestanya? You know, di Marriott atau di Hilton. Siapa yang diundang? Masaknya apa? Anaknya nggak ada yang ngasih nasihat. Makanya sekarang di Amerika, misalnya di sini, 50% anak muda, orang Muslim nih, ended with divorce. Ended with divorce. Saya sebagai imam, hampir tiap hari, hampir seminggu 2 kali, selalu ada yang datang ke masjid, counseling. Problem. You know, if somebody ask me, what's the biggest problem that we facing now? Not economy, not politics, not social, what? Family. Mungkin ibu kemarin lihat di mana kalau diikuti ada anak yang lari dari rumahnya. Ya, anak gadis. You know. There was in the news, in the common news, King 5, you know, Muslim Indonesia. Right. Alhamdulillah sekarang udah sebulan mereka kembali. Di antaranya si anak setelah dia besar timbul pertanyaan, why have to wearing hijab? And why have to be Muslim? Right? Karena anak muda sekarang ini spiritually weak, intellectually weak. Spiritually imannya kan. Anak kita nggak ada takut sekarang. Khosyah nggak ada kan. Allah mengatakan, sayadzakkaru man yakhsha. Hanya yang takut yang bisa dikasih nasihat kan. Kalau nggak ada takut, khalas. Yang kedua, intellectually weak. Kemarin saya di pengajian ada tanya. Dia bilang, my teacher said we are from monkey. Karena dia belajar evaluation kan. Teori evolusi. Right? Ada lagi, tahu nggak Nu'man Ali ya? So it's good. You ask your youth to watch Nu'man Ali. Very good. Sekali. Jadi habis di khutbah Jum'ah ada seorang seorang keluarga gitu, ayahnya dokter. I said, Nu'man, can you have lunch with me, please? Because my daughter have many questions. I said, okay. Habis makan, datang anaknya. Terus kata Nu'man, dari pakaiannya sudah astagfirullah. Pakaiannya sudah. Jadi apa pertanyaannya? Dia bilang, why we can have boyfriend, girlfriend? What's wrong?
What's wrong with gays and lesbian and homosexuality? They are good people. Right? So, dia tanya hampir almost 30 questions. He said, I almost, pertanyaannya semua almost make me heart attack. Terus kata Nu'man, look, I can answer all your questions insyaAllah. But I have one question. Di situ ada Quran. Do you believe in this book? I am not sure. I never read it. Jadi si anak dari kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan yang tentang Islam. Said his father doctor, very busy, right? Ya. Sekarang baru sadar ayahnya. Ketika anaknya punya friend, gays, punya boyfriend, right? This is the problem we have. Okay, so yang pertama Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas pertama suami adalah sebagai leader, kepala rumah tangga. Makanya untuk kalau anak kita mau kawin harus dilatih how to be good leader. You have to know management, right? Kenapa laki-laki ini dijadikan leader di rumah? Karena apa saja memerlukan ada yang ngatur kan? Oke, Bu saya tanya Bu, pesawat perlu apa Bu? Pilot kan? Pesawat nggak ada pilot gimana? Kapal laut perlu apa? Kapten. Kereta, masinis. Cooperation, CEO kan? Mesti ada. Rumah juga mesti. Ya. Untuk jadi pemimpin nggak mudah kan? Makanya kalau kita jadi pemimpin gagal, gitu kan, itu pengaruh kepada anak, istri. Coba kita, ini di Amerika di sini, alhamdulillah pemimpinnya dibandingkan dengan di beberapa negara-negara yang disebut agama Muslim, jujur, sebagainya kan. Dan ibu mesti accept that, bahwa di rumah itu ada seorang kepala rumah tangga itu mesti biasanya kalau pemimpin itu senang di apa Bu? Dihormati. So we have to respect. He is a leader. Right? Makanya di Amerika ada seorang perempuan, dia nulis buku, The Submissive Woman. The Submissive Woman. Dia cerita bahwa dia kawin 4 kali gagal. Kenapa? Karena she want to be boss. Dia mau coba di rumah dia yang mimpin. Dia merintah, dia ngatur. Dia bilang, don't be like me. Gagal dia. Right? Karena itu Allah yang ngatur. Right? Tapi maksudnya pemimpin itu bukan diktator ya. Bisa membawa si istri sama anak-anak. Si anak mengidolakan ayah. Makanya ibu kalau marah jangan sampai, memang lu mah kayak bapakmu. Nah, gitu. Ya Allah. Ya. Jadi kita bertengkar bagaimanapun, jangan dibawa-bawa anak. Hati-hati. Bapak juga jangan kayak ibu mulu. Ya Allah. Kita disuruh menghormati ibu kan. Nggak boleh dibawa-bawa. Ya. Itu yang pertama sebagai leader. Apa yang kedua? Kewajiban suami. Nafkah, memberikan nafkah. Paling tidak 3 ya, apa itu? Tempat tinggal ya, housing, shelter, pakaian, apa lagi? Makan, minum. Itu minimum ya. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya suami memberikan nafkah sesuai dengan income-nya. Dan juga ibu harus tahu income suami. Kenapa banyak di Indonesia suami yang korupsi? Kadang-kadang karena istrinya. Misalnya ada orang pegawai negeri, suaminya pulang bawa kijang. Ya, kok si Anu punya kijang, punya mobil. Ya gimana, dari mana bisa beli mobil? Gaji saja pas-pasan ya. Pokoknya harus mobil, gitu-gitu.
Nah, kenapa yang itu bisa beli mobil? Mungkin korupsi. Akhirnya kena cinta si istri, dia juga begitu korupsi. Zaman dulu Bu, kalau suami mau pergi, apa pesannya? Ya, Kang, ya hati-hati jangan sampai pulang bawa ya income yang haram. Insya Allah kita bisa kuat menahan lapar dahaga di dunia, tapi nggak kuat menahan panasnya api neraka. Ya, nafkah. Dan bapak-bapak, itu ketika kita memberikan nafkah kepada istri, itu pahalanya tinggi daripada sedekah. Right? Kata Nabi, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada istri dan anak. Hatta lukmah katanya, meskipun sesuap nasi. Makanya Nabi kalau mau makan dipanggil Aisyah. Misalnya ada punya apel ya, Aisyah come here, you eat first. Jadi Aisyah yang makan duluan. Nabi makan di bekasnya Aisyah. Kita kadang-kadang lihat the movie ya, romantik kan, si suami bawakan honey for you, gitu kan? Itu Nabi itu. Nabi itu kalau Khadijah datang dia berdiri menghargai. Right? Kita kadang-kadang ada apel kita makan semua, udah habis, honey did you eat? It's gone. Ya, oke. Apa tadi Pak? Tugas seorang ayah, pemimpin ya. Kemudian apa tadi? Nafkah. Ya. Ketiga juga tugas seorang suami adalah mendidik. Didik istri kalau dia perlu dididik. Kemudian juga keluarga kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, ya, maksudnya ayah-ayah, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Kadang-kadang ada seorang ayah lupa, dia loncat, jagalah keluargamu. No, dirimu dulu. What is the best education? And very successful. Apa Bu? Cara mendidik anak yang paling tepat dan baik. Apa? Contoh, good example. Jadi kalau seorang ayah sudah jadi good example, half of education finish. Coba saya tanya, di Quran ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir kan? Pertama naik apa? Naik kapal kan? Kapal itu free. Di tengah jalan oleh Nabi Khidir apa? Dibolongin kan, dibocorin. Musa kan, ya Allah, ibu aja, ibu sekarang ada orang, ibu naik mobil, ya, kemudian teman kita ngerusak pintunya. Kira-kira diam gak Bu? Udah free, dirusak lagi kan? Sama Musa juga gitu. Tapi setelah itu, coba siapa yang tahu ceritanya? Bayangkan bapak yang punya perahu itu, ya, udah free, dirusak lagi kan, marah kan? Tapi setelah maybe about 10 minutes Nabi Musa pergi, dia gembira. Kenapa gembira? Karena ketika itu raja lagi perlu kepada kapal, waktu perang. Jadi semua kapal yang utuh diambil. Jadi orang kita lihat, semua orang yang bawa kapal itu, kapalnya hilang sudah. In 1 second, diambil sama raja. Kapal dia selamat. What we learn from story? Kadang-kadang dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang pahit ya. Kena layoff, right? Ada kecelakaan, macam-macam. Bukan kita marah kan? Jangan marah. Pasti ada hikmatnya. Ada orang bro di Seattle sudah punya boarding pass. Ditelepon dia sama bosnya. Cancel. Padahal itu menurut dia ada keuntungan lah kalau dia teruskan masalah bisnis. Tapi malamnya gembira dia. Karena pesawatnya jatuh. Di New York City ada orang kena trafik, akhirnya dia miss flight. TAA waktu itu. Tahun 80-an.
Dimarahin semua. Crazy, biasa orang Arab kamang kotor. Ke rumah dimarahin istrinya, nggak ada dosa semua. Besoknya gembira dia. Pesawatnya juga. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, ingat kisah Nabi Musa tadi. Jadi Khidir itu melobangi untuk menyelamatkan. Disangka dia apa? Sama juga kita kadang-kadang, kenapa saya kan yang menderita seperti ini? Ya, kata Nabi kan, kalau Allah sayang kepada seorang, Allah akan coba. Yang kedua apa ceritanya? Nabi Musa dengan Khidir sampai di sebuah kota, dia anak-anak lagi main. Anak yang paling lucu diambil, dipotong. Ibu sabar gak? Itu kalau tadi kapal mungkin bisa tahan ya. Tapi anak. Aqatalta nafsan zakiyah. Are you going to kill si innocent boy? Apa kata Khidir? I told you man, kamu akan sabar. Kenapa dibunuh anak itu? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhasina an yurhiqahuma. Tentang anak yang dibunuh itu, ayahnya adalah a good Muslim. Dan anak ini akan menjadi anak yang tidak baik. Karena cintanya si ayah kepada anak itu, maka dia akan ikuti semua keinginan anak. Sehingga ketika mati, semuanya masuk neraka. Karena kesolehan si ayah tadi, oleh Allah diselamatkan dia. Allah. Diganti dengan anak baru. Itu anak dibunuh kan surga kan? Pasti ke surga itu. Makanya ketika tsunami, kan banyak bayi yang lahir kan, anak yang mati kan. Sebenarnya itu blessing. Kita memang gak enak. Mungkin anak-anak yang itu tuh besarnya mau jadi apa nggak tahu, garong kan. Sekarang selamat semua. Karena semua anak yang meninggal, anak Hindu, anak Buddha, masuk surga semua. Sebelum masuk umur balik, semua yang meninggal masuk surga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jamin itu. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Masuk ke sebuah kota, lapar kan? Ya, bayangkan ibu masuk ke kota lapar, diketuk semua pintu, pedagang nggak ada yang masih makan. Jadi berarti itu penduduk kota itu kota yang bekhil, kedekut. Akhirnya ada dinding mau jatuh kan? Nabi Khidir benarkan dulu dinding itu. Kan berarti baik 2 jam 3 jam. Kita lapar gimana? Khidir, what you doing? At least kalau kamu mau bantu mereka, minta upah kan? Kata Khidir, this is the last khalas. Kata Rasulullah, kalau Musa sabar, dia akan melihat ratusan keajaiban. Karena Musa ini punya yang namanya ilmu dhohir kan? Sekian Khidir apa? Ilmu batin. Hidup ini banyak rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Allah sengaja kasih 3 ini, apabila terjadi pada kita, kita tahu bahwa semuanya ada hikmatnya. Di bawah dinding ada apa, Bu? Harta-harta, ada emas, berlian. Punya siapa? Anak yatim. Masih kecil-kecil, ayah sudah meninggal. Gitu kan? Nah, dengan dikembalikan, nanti anak sudah besar, dia baca wasiat, nanti bisa digali itu kan. Kenapa Allah SWT menjaga anak yatim itu? Wa kana abuhuma sholiha, karena kedua ayahnya adalah ayah dan ibu yang soleh. Jadi ibu kalau soleh, itu jangan takut anak kita, dijaga sama Allah. Ini Quran ini. Be good mother, good father. Don't worry about your children. Kita hanya usaha didik anak kita, meskipun agak sedikit, karena kita soleh, jaga sama Allah. Itu Quran, anak yatim. Right? Ku anfusakum. Makanya orang Amerika mengatakan, do what I say. It's not work. Right? How about you, Dad? Right? Kan ada doa. Kita aja kalau salat jangan lupa doakan orang tua kita, doakan anak kita. Jadi kalau ibu, innaka hamidum majid,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang paling sedikit kita bisa bayar untuk orang tua kita. Jangan lupa itu. Ada seorang syekh, kalau anaknya salat nggak baca doa itu salat lagi. Dijemik doa, no, pray again. Jadi biasakan. Karena doa kita ini kepada orang tua kita dijamin kan. Di kuburan kesian, dia perlu doa kita. Juga doakan kepada anak kita. Apa doanya? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jangan lupa itu. Rabbi ij'alni, Allah jadikan aku yang selalu mendirikan salat. Dan siapa? Dan anak-anakku. Right? Tapi jangan sampai kita baca doa itu tapi tengah salat. Rabbi ij'alni nonton TV aja. It's not work, right? Makanya untuk membuat anak rajin salat, kita harus rajin. Ada orang Seattle, Bu, punya anak sulit terus salat. Anaknya 2 perempuan. Oh, kalau suruh salat paling sulit. Pernah malah anaknya suruh salat, oke, Mam, naik ke atas dia. Dia nggak tahu diikuti sama ibunya. Masuk kamar, taruh sajadah, main game dia. Ibunya turun. Anaknya turun. Did you pray? I did. Tampar dia. Udah nggak salat, bohong lagi kan? Tapi tetap aja. Akhirnya dia pergi ke California. 2 hari dia waktu Christmas tinggal di situ. Lihat anak-anaknya, anak temannya ini kok gampang suruh salat. What did you do, man? Said, oh, saya juga sama dulu, sulit katanya. But I did 2 things. Gimana? Selama 6 bulan kan di rumahnya ada adzan kan. Jadi setiap dengar adzan saya lagi masak, lagi komputer, saya tinggalkan. Saya salat. Anak saya lihat tuh 6 bulan. Yang kedua, setiap saya sujud atau tahiyat, saya baca doa tadi, Rabbi ij'alni muqimas shalah. Itu example and what? Doa. Ayat. Apa kita kerja keras udah berpuluh tahun di sini, anak kita nggak bangun fajar, anak kita malah salat. What do you do? Right? Makanya di dalam surat surat Al-Furqan itu ada doa ibadur rahman. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah berikanlah kepada kami, ya, kalau yang baca si suami, istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurratu ayun. Qurratu ayunnya the coolest of my eyes. Artinya anak-anak ketika kita melihat kita menangis. Kenapa? Karena gembira. Itu qurratu ayun. Right? Anak itu, Bu, kalau dari umur lahir sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, semuanya qurratu ayun. It's cute, right? Whatever they do is cute. Even do stupid thing is cute, right? Tapi kalau anak sudah mulai balik, cute-nya apa? Kalau dia rajin salat, jadi anak soleh kan juga. Ya. Itu doa. Qurratu ayun. Waj'alna, jadikan kami ayah ibu jadi imam. Lil muttaqina imama. Ya. Jadi itulah diantara tugas. Oke, sekarang apa tugas ibu? What is tadi ayah kan? Apa tadi ayah? Ada yang itu singkat aja. Sebagai apa? Pemimpin. Apa lagi? Nafaqah dan mendidik. Right? Tarbiyah. Si ibu apa? Tugasnya, Bu? Oh, saya nggak kawin lah. Yang pertama, tugas ibu itu bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Nabi mengatakan, baiti jannati kan, rumahku adalah surgaku. Nabi itu waktu ngomong itu punya apa, Bu? Ada apa? Furniture-nya ada? Nggak ada sama ibu, tapi siapa? Ada Khadijah.
What Allah wanted from woman? Two things. To be good wife and what? Good mother. Khalas. Right? Jadi yang kedua kata Nabi, menjaga kehormatan ya suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat zawjaha. Kalau si istri salat 5 waktu puasa Ramadan wa ata'at zawjaha, taat kepada suami. Ketika meninggal kata Allah, Bu, nih 8 pintu surga, silakan masuk. Taat kepada. Ada lagi hadis mengatakan seorang istri yang taat kepada Allah didoakan oleh burung di langit, ikan di laut, right? Sama matahari sama bulan. Bu, berapa burung di laut, di langit? Ada berapa burung? Hah? Ayah Sabaraha. Ada berapa burung di atas? Nggak terhitung kan? Ikan ada berapa? Bayangkan burung dan ikan mendoakan istri yang taat kepada suami. Untungnya itu. Oh. Ya. Kemudian juga si istri juga bertugas untuk membantu suami dalam mendidik anak. Kalau saya perhatikan imam yang terkenal, imam siapa? Coba sebutkan. Imam Abu Hanifah, siapa lagi? Imam Malik, siapa lagi? Syafi'i and Imam Ahmad kan. Itu ketiga imam itu menjadi imam kena siapa, Bu? Ibunya. Kena ayahnya meninggal. Malah dulu ada seorang ibu punya anak buta. Dia doa sama Allah tiap hari. Ya, kemudian bernazar. Setelah 6 tahun mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Bu, anakmu sudah bisa lihat. Bangun dia di depan anaknya. Ya, ibu berpeluk-pelukan dia. Nah, dulu aku nazar kalau Allah ya Allah kasih kamu bisa melihat, kamu harus menghafal Al-Quran. Dia tinggal di tempat kalau musim dingin, dingin sekali. Jadi ibu tuh bangun jam 4, manasin air, diantarkan anaknya ke masjid. Ditunggu di belakang. Ketika umur 90 tahun, Mami, I did it. Hafal Quran. 9 years. Nah, sekarang kau belajar hadis ya. Belajar dia. Tiap hari ke masjid. Umur 15 tahun, hafal puluhan ribu hadis. Anaknya memang intelijen dia. Nah, kamu sudah hafal Quran, hafal banyak hadis, mari kita mengadakan celebration. Kemana? Disneyland. Nah, dulu ayahmu punya tanah, kita jual aja, mari kita ke Mekah naik haji. Jadi celebrationnya naik haji. Ya, pergi haji. Setelah mau pulang kata ibunya, nak, kau jangan pulang. Kau belajar sama semua ustadz-ustadz yang di Mekah, syekh-syekh di Mekah. Dan kalau selesai jangan pulang, pergi ke Yaman. Belajar bahasa Arab yang kuat. Kalau sudah Yaman jangan pulang, pergi ke Baghdad. Itu kan semua dulu sumbernya tempat untuk menyelami ilmu-ilmu Islam ya. Jadi anak ini selama 20 tahun dia belajar tafsir hadis. Akhirnya pulang dia, kemudian nulis buku. Right? Nulis buku. Bukunya terkenal sampai sekarang. Apa itu? What's the book that he wrote? Saya kira ibu punya juga. Sahih Bukhari. Itulah kisah Imam Bukhari. Nah, setiap orang mengutip hadis dari Imam Bukhari, kan? Imam Bukhari dapat pahala. Tapi siapa yang paling dapat pahala banyaknya? Ibunya, subhanallah. Ya. Jadi fungsi ibu itu sangat besar sekali. Ya. Break. Terserah saya. Saya sebelum itu tutup ya. Jam 2 ya. Hah? Oh, it's good.
Oke. Tadi saya bilang di antara sebab konflik suami istri adalah kenapa? Oh ya. Lupa lagi. Apa? Tidak tahu tanggung jawab, apa kewajibannya kan? What's your duty as husband as a wife, right? Yang kedua, di antara sebab adalah karena tidak bisa membagi waktu, baik suami maupun istri, right? Sehingga rumah seperti hotel. Hotel tempat apa, Bu? Tidur, mandi, pergi lagi ya. No time, nggak ada waktu untuk makan sama, jalan-jalan sama. That's the conflict happen, right? Sebagai singkat saja untuk suami, kalau kita ingin istri kita itu bahagia, perempuan itu memerlukan 3A. Attention, appreciation, affection. Hafal tuh, Pak? Attention, appreciation, affection. Attention, perhatian. That means you have to have time. Gak ada alasan. Siapa yang paling sibuk di dunia ini? Nabi Muhammad SAW. Dia seorang nabi, seorang guru, seorang pemimpin perang, pemimpin umat. Tapi kata Aisyah, selalu ada waktu untuk dia. Allah. Juga kalau istri ngomong, kita mesti jadi pay attention. Kita kalau lagi di laptop nih, istri ngomong, tutup ini. Yes honey, yes honey. Jangan istri ngomong, arantos. Rasulullah itu kalau orang ngomong diperhatikan. Right? Kalau mungkin istri kita ngelucu, meskipun nggak lucu, pura-pura ketawa. Coba saya tanya sekarang. Nabi ditanyakan, siapakah orang yang paling dicintai sama Allah? Orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ditanya lagi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa coba? Menggembirakan orang lain. That's hadis. Jadi ketika menggembirakan istri, memberikan anak, tetangga, teman, itu amal yang paling dicintai. Gembirakan orang gimana? Dia ada kesulitan kita bantu kan? Dia sakit kita jenguk. Dia gembirakan. Dia punya utang nggak bisa bayar, kita talangin dulu. This is ya. Saya kira dulu saya pernah ceritakan, ada seorang suami istri sudah saling mencintai, nggak pernah ribut. Kemudian di kampung itu ada penyakit rupanya, Bu, penyakit kulit. Jadi kalau kena itu jadi ugly. Pagi-pagi suami si istri lihat ke cermin, oh no, it's me no. Dia gelisah, honey, if that happened to me, apa kamu mesti cinta sama saya? Don't worry, I will love you. Tapi dia takut. Rupanya besoknya suaminya pulang kecelakaan, jadi buta dia, blind. Si istri antara sedih dan gembira. Sedih ya buta kan, gembira kan apa? Jadi nggak akan lihat jadi keagliannya kan? Ya. Jadi hidup selama 5 tahun, tetap. Akhirnya istrinya meninggal karena penyakit itu. Kemudian diantar ke kuburan. Pas saya dikuburkan, dibilang yang suka nuntun tuh, bilang I'm going home. Pulang kemana ente? Buta sama tuh. Kamu nggak tahu di rumahmu? I was not blind katanya. Saya nggak buta. Allah. Saya ingin menggembirakan istri saya. Oh, right? Subhanallah. Pengorbanan lihat, right? Tapi jangan takut, Pak. Ada juga cerita untuk bapak-bapak. Supaya adil ya. Jadi ada seorang, Pak, istri suaminya ganteng, kaya. Tapi dia gelisah takut suaminya yang memandang perempuan lain gitu. Datang kepada, zaman dulu namanya hakim, kayak dukun gitu.
Pak Hakim, ada ajian, bacaan atau obat apa aja agar supaya suami saya hanya memandang saja. Kata si hakim, bu, ibu minta permintaan yang sulit. Please katanya. Bisa dengan syarat, apa syaratnya? Kalau ibu bisa ngambil satu aja rambutnya singa, bulu singa. Bulu singa kan binatang buas. Gimana bisa ngambil bulu singa? That's the condition. Karena cintanya kepada si suami, akhirnya dia pergi kepada orang yang ahli singa. Kata ahli singa, bu, singa itu dia baru nerekam orang kalau lapar. Kalau nggak lapar baik dia. Oh, that's good. Jadi tiap hari dibawa daging, dilemparkan, datang singa makan. Setelah berminggu-minggu, kan jadi familiar. Jadi setiap datang singa datang. Singa main-main sama singa, tidur-tiduran. Singa lagi tidur, diambil satu, tik, lari dia. Hakim, I got it. Kaget si hakim. Ini ibu luar biasa, bisa ngambil bulu singa. Gimana bu? Oh saya main, saya elus-elus, saya baikin dia. Terus kata si hakim, bu, suami ibu itu nggak sekejam singa. If you treat him the same, right? Bu dielus-elus suami kan. Dia juga pasti. Ya. Jadi fair ya. Oke. Attention. Apa yang kedua tadi? Appreciation. People love to be acknowledged. Jadi kalau istri berbuat apa saja, masak apa saja, say something. Kata Nabi kan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang berarti tidak terima kasih kepada Allah. Ibu masak Pak ya? Allah. Yang gimana masaknya Masya Allah. Saya gak pernah makan seperti ini. Misalnya kurang garam. Bisa aja kan? Yang sini. Masak kok gini terus. Kan sakit ya. Udah masak mulai di. Bu. Allah. This food remind me the food of Jannah. Ini pasti makanan surga ini. Tapi kalau ditaruh garam, itu Jannatul Firdaus. Kan gembira ya. Makanya in communication there's 3 elements very important. The first is the speaker kan. Kita kadang-kadang kalau speakernya terkenal dan memang sudah tahu, penuh orang kan datang. Tapi kadang-kadang speakernya memang pintar dia, tapi istrinya nggak ada. Banyak di TV kan sekarang. Kumaha, gimana? Oh resep kan. Ketawa kita. Isinya apa? Nggak tahu. Tapi kadang-kadang isinya bagus, bagus. Right? Qurannya banyak, hadisnya banyak. Tapi style, cara membawakannya nggak menarik. Betul gak? Jika orang tanya, what do you think? Oh man, it's deep. It's deep. Lecture is deep. You know, what do you say? I don't know. What's it deep? Right? Jadi 3 tadi ya. Kita membawakannya apa isi dan style. Style ini very important. Cara kita ngomong sama anak, right? Coba saya tanya Bu. Ibu punya anak sekarang, salat isya nih, jamaah misalnya tarawih. Atau salat subuh, salat isya. Nah, jangan kemana-mana ya. Diam sini. Oke. Nah, pas 2 rakaat anak main. Kebanyakan ibu gimana? Come here. What did I tell you? Don't move, jangan move. Kita marahin kan? Kok Nabi enggak? Masya Allah. You stay for 2 rakaat. Allah, you are good boy. Insya Allah next time 4 rakaat. Kan ada orang yang gak datang ke masjid, Nabi lagi ruku, Allahu Akbar. Orang kaget semua. Habis salat apa? Semua sahabat sudah gini, orang ganggu orang salat, gandeng, right? Nabi sayang. Kata Nabi apa? Aku bangga dengan keinginanmu jangan sampai ketinggalan 1 rakaat pun. But
don't do it again, gitu kan? Ya. So style is very important berkomunikasi. Okay? Attention, appreciation, juga ibu hati-hati anak-anak ya. Anak-anak bisa apa saja kita ngomong, Masya Allah, baru anak mami, gitu kan? Puji anak kita itu. Ya. Yang ketiga apa tadi? Affection. Bapak-bapak, ibu-ibu itu lain seperti dengan bapak-bapak. The woman, she always make sure that you love her. Betul Bu? And love have to be expressed. Kita ini laki-laki kadang-kadang kita kerja tiap hari. Honey, do you love me? What? What for I work every day, right? Perempuan enggak. Perempuan kita ingin ada ekspresi bahwa kita love. Aisyah begitu. You still love me, gitu kan? Ya, dimulai dengan cara manggil kan. You know, Canadian, American they are good. What they call his wife? Honey. Apa lagi? Baby. Sweetheart. Di Amerika kalau pumpkin. Right? Coba saya tanya. Rasulullah itu apa namanya? Habibullah kan, kekasih Allah. Pernahkah Allah manggil ya Muhammad? Enggak pernah. Dia panggil ya Adam, ya Nuh. Enggak pernah ya Muhammad. Apa dia? Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tanda cinta. Ya. Nah, bagi apa namanya? Bagi istri, laki-laki hanya satu, need 1 hour. Apa itu? Laki-laki only need 1 hour. Respect. Halas. Right? That's what men need, to be respected. Perempuan, laki-laki itu, jadi ibu kadang-kadang mungkin si ayah, si suami punya pendapat menurut ibu stupid lah, maaf lah. Right? Ikuti dulu. Ibu tahu di jalan sini macet ya. Udah pengalaman. Ayah tetap ke situ. Jangan sampai sudah macet. I told you look at this. You nice. Jangan. Let him learn by himself. Laki-laki. Oleh karena itu katanya kalau ibu ingin suami, si istri ingin menggembirakan suami, just love him a little. Right? But understand him a lot. Respect him a lot. That's what we need. And for you, a husband, if you want to make your wife happy, you have to love her a lot. And don't try to understand her. Confused. Sometimes confused, right? Ya. Oke, insyaallah kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.